Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan hasil laporan seminar mengenai literasi keuangan, mengenai pelatihan dan uji profesiensi pasar modal. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Lulu Fatia Rusaidia dengan NIM 64231679. Saya Muhammad Fauzan Dwi Aryanto dengan NIM 64231918. Sari dengan NIM 64232043. Saya Cindy Andini dengan NIM 64231660. Selanjutnya, boleh di next. Kali ini saya akan membahas mengenai pasar modal. Pasar modal adalah di mana tempat bertemunya pihak yang memerlukan dana dengan pihak yang memerlukan investasi atau investor, yang dapat dilakukan melalui beberapa surat berharga seperti saham, obligasi, reksadana, dan sebagainya. Dan tempat terjadinya jual beli sekuritas yang disebut dengan bursa efek. Next. Instrumen pasar modal. Nah, instrumen pasar modal adalah perdagangan jual beli surat-surat berharga dalam bursa. Kemudian mereka melakukan perdagangan melalui instrumen pasar modal. Adapun masing-masing jenis instrumen pasar modal adalah sebagai yang berikut. Yang pertama itu ada saham. Saham merupakan surat berharga yang bersifat kepemilikan. Artinya, si pemilik saham merupakan pemilik dari perusahaan yang tempat di mana ia menjadikan perusahaan tersebut sebagai tempat investasi. Nah, selanjutnya saham itu dikelola oleh kita sendiri atau secara pribadi. Terus yang ketiga, pada investasi saham ini potensi keuntungannya itu dan kerugiannya memiliki yang tinggi. Dan untuk pembelian saham itu minimal 1 lot atau setara dengan 100 lembar. Nah, yang kedua ada obligasi. Obligasi adalah surat hutang yang dapat diterbitkan oleh pemerintah ataupun perusahaan itu sendiri, yang dimana membuat kita berinvestasi pada obligasi ini yang dikelola oleh pemerintah atau perusahaan. Dan pada investasi obligasi ini memiliki tenor waktu yang panjang antara 1 sampai dengan 5 tahun. Terus memiliki resiko yang kecil. Tetapi pada investasi obligasi ini kita kesulitan untuk menentukan penghasilan yang disebabkan oleh sulitnya memperkirakan perkembangan suku bunga. Dan yang terakhir itu sebagai fixed income atau pendapatan tetap. Nah, yang ketiga ada reksadana. Reksadana itu suatu bentuk investasi yang sangat cocok untuk pemula, yang dimana ini investasi dengan reksadana itu dikelola oleh manajer investasi dan memiliki potensi keuntungan dan kerugian yang standar, yang dapat dimulai dengan nominal kecil. Dan yang terakhir itu pada reksadana itu diversifikasi investasi, yaitu strategi investasi yang dilakukan dengan menanamkan modal pada berbagai instrumen seperti reksadana saham, reksadana pasar uang, dan reksadana campuran, dan sebagainya. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya mengenai langkah awal yang cocok untuk pemula dalam memulai investasi. Ya, dan selanjutnya ada langkah awal investasi bagi pemula. Langkah-langkahnya itu ada 3, yaitu tentunya tujuan investasi. Kalau goalsnya uang yang banyak, tentu harus mencapai instrumen yang potensi keuntungannya tinggi dalam jangka panjang. Yang kedua, ada perkiraan dana sesuai dengan budget. Jangan selalu memaksakan apabila budget tidak cukup dan tidak mesti sama dengan orang lain. Yang ketiga, ada sesuaikan investasi dengan profil risiko. Itu investor pemula harus menyesuaikan tujuan investasi dan jangka waktu investasi dengan profil risikonya. Setiap orang memiliki profil risiko yang berbeda karena semua orang tidak selalu sama dengan kita investasi yang dipakai. Next. Di sini ada galeri investasi. Galeri investasi itu
Fasilitas yang disediakan oleh Bursa Efek Bursa Efek Indonesia (BEI) di berbagai kampus dan institusi pendidikan bekerja sama dengan perusahaan sekuritas untuk memperkenalkan investasi di pasar modal kepada mahasiswa, dosen, dan masyarakat umum. Selain itu, galeri investasi untuk mendukung literasi keuangan, memudahkan akses untuk belajar tentang investasi dan instrumen keuangan lainnya, sekaligus memberikan pengalaman langsung dalam berinvestasi. Selanjutnya akan dibahas dengan teman saya. Tujuan galeri investasi yang pertama itu untuk menyebarluaskan informasi kepada masyarakat secara luas. Yang kedua, sebagai tempat para calon investor dan masyarakat untuk mengetahui dan mengenal lebih jauh mengenai investasi dalam pasar modal. Yang ketiga, tempat bertemu calon investor dan masyarakat luas dengan kalangan mahasiswa kampus lain. Berikutnya, peran galeri investasi dalam mengurangi risiko investor di pasar modal. Galeri investasi dapat membantu investor pemula di pasar modal dengan memberikan edukasi dan informasi mengenai pasar modal. Galeri investasi juga dapat menjadi tempat untuk membeli produk pasar modal dan melakukan sebuah transaksi. Galeri investasi mobile atau GIM adalah program yang dilakukan oleh galeri investasi untuk menjangkau masyarakat luas, termasuk investor-investor potensial yang ada di wilayah kampus. Program ini menawarkan pembukaan rekening efek dan memulai aktivitas investasi dengan minimal nominal sebesar Rp100.000. Selanjutnya ada langkah-langkah pembuatan akun POMS. Yang pertama, install aplikasi POMS, lalu buka aplikasi dan klik Open Account. Yang kedua, isi semua data yang diperlukan dan checklist semua pernyataan, lalu klik memulai. Yang ketiga, isi data diri sesuai dengan EKTP dan beri tanda centang. Yang keempat, verifikasi data dengan input kode OTP yang dikirim melalui SMS. Lalu yang kelima, kemudian pilih jenis rekening yang reguler. Yang keenam, isi data rekening pribadi dengan lengkap. Bagi pengguna rekening BCA, pilih RDN BCA. Apabila pemilik rekening bank selain BCA, pilih RDN Bank Permata. Selanjutnya, siapkan dokumen IKTP dan NPWP jika ada untuk diupload dan diverifikasi, kemudian tekan lanjut. Selanjutnya, lalu isi data diri lainnya seperti alamat tempat tinggal, pendidikan terakhir, dan informasi pelajar dengan benar dan tepat. Yang kesembilan, kemudian pilih alamat untuk surat menyurat. Yang ke-10, jawab pertanyaan sesuai klasifikasi diri untuk mengetahui profil risiko investasi. Yang ke-11, klik lanjut jika hasil sudah sesuai. Lalu, jika data sudah sesuai semua, beri tanda centang dan klik lanjut. Selanjutnya, setujui bagian syarat dan ketentuan dengan masukkan tanda tangan di atas kertas putih. Lalu kemudian keluar mengenai status pembukaan rekening pada akun POMS dan selesai. Berikutnya ada kesimpulan. Pasar modal dalam ekonomi suatu negara adalah suatu kebutuhan guna mewujudkan pembangunan ekonomi nasional. Pasar modal dapat pula menjadi alat ukur bagi perkembangan perekonomian di tanah air dan cerminan tingkat kepercayaan investor terhadap perangkat hukum dan kinerja pemerintah dalam dunia perekonomian. Sedangkan instrumen pasar modal adalah perdagangan jual beli surat-surat berharga dalam bursa seperti saham, obligasi, reksadana, dan lain-lain. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.